Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat tani. Semoga pagi ini kita semua masih diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya robbal alamin. Oke sahabat tani, di video kali ini saya akan membagikan tips cara pemangkasan dengan cepat dan juga tepat. Iya, karena di beberapa daerah saat ini panen kopi sudah usai. Adapun yang belum, sebagian jenis kopi ini sudah usai dan sudah saatnya melakukan pemangkasan. Jadi di sini akan saya bagikan bagaimana cara memangkas dengan cepat dan juga tepat. Simak terus videonya. Ya, jadi pemangkasan adalah membuang cabang-cabang yang tidak produktif atau cabang-cabang yang sakit dan cabang-cabang yang tidak diinginkan untuk berbuah di selanjutnya. Jadi sebelum melakukan pemangkasan, untuk cara mempermudahnya yaitu tentunya sebelum melakukan pemangkasan kita sudah menyiapkan bahan yang untuk berbuah selanjutnya, baik itu bahan B0 ataupun bahan yang baru akan berbuah dan bahan yang akan berbuah selanjutnya, ya, bahan B1 yang akan berbuah ke B2. Jadi setelah semua bahan dipersiapkan dan proses wiwilannya pun harus dilakukan sebelum proses pemanenan, jadi kita sudah mudah untuk melakukan pemangkasan. Seperti ini misalnya sahabat tani, jadi ini bahan-bahan yang sudah dipersiapkan ya. Ini ada B0 ataupun yang baru akan berbuah, dan ini B1 yang akan lanjut ke B2. Jadi ini bahan-bahan sudah dipersiapkan dan wiwilannya pun sudah dibuang. Jadi sebelum pemanenan ini wiwilan harus segera dibersihkan dan bahan-bahan yang dipersiapkan sudah ditentukan. Jadi cara ini bisa mempercepat cara pemangkasan. Seperti ini juga sahabat tani, jadi ini sudah berbuah 2 kali dan ini sudah akan dilakukan pemangkasan. Jadi seperti ini, ketika ini akan dipangkas, jadi proses wiwilannya sudah tidak ada dan penyimpanan bahannya pun sudah siap. Seperti ini bahan yang akan disiapkan dan ini yang akan kita pangkas. Jadi kita tidak bakal salah dalam memangkas. Biasanya seringkali terjadi salah pemangkasan, yaitu penyebabnya di ketika wiwilan belum diwiwil ataupun bahan-bahan yang akan berbuah selanjutnya biasanya belum dipersiapkan ataupun belum disortasi. Jadi ketika kita mau memangkas, kelihatannya di ujung ini sudah mati pun sudah tidak produktif lagi. Ketika kita pangkas biasanya di belakangnya ini biasanya ada bahan yang akan dipersiapkan untuk berbuah selanjutnya. Adapun untuk jenis tunas air ya ataupun kopi lancuran, ini juga biasanya sering terjadi ketika kita sudah melakukan penyambungan seperti ini dan kita akan memangkas. Biasanya masih sayang dan sayang karena biasanya di atasnya ini masih produktif dan terlihat masih bagus ya. Jadi solusinya seperti ini sahabat tani. Untuk khusus tunas air ataupun lancuran, kalau kita mau melakukan pemangkasan sebelum kopinya habis, kita punggem pupusnya ya. Jadi biar terlihatan seperti ini. Jadi ketika kita nanti melakukan pemangkasan, kita sudah tidak sayang lagi. Lakukan pemangkasan sesegera mungkin setelah panen usai, yang bertujuan agar bahan-bahan yang telah dipersiapkan bisa menyerap pupuk secara sempurna dan lebih maksimal, dan tentu tidak akan bersaing kepada bahan-bahan yang tidak akan produktif lagi. Ya, untuk tunas air seperti yang saya bilang tadi ya. Jadi sebelum melakukan pemangkasan, kita punggem pupusnya agar tidak sayang lagi. Biasanya sering terjadi. Jadi ini juga seperti itu ya sebelumnya. Sebelum kopinya habis, kita punggem pupusnya untuk tunas airnya.
agar ketika melakukan pemangkasan tidak sayang lagi. Karena sekali lagi ini sering terjadi ketika kita memangkas, kita masih sayang dan terus sayang. Tapi lakukanlah cara seperti ini agar tidak sayang untuk memangkas. Bayangkan sahabat tani, jika kondisinya seperti itu ya, itu pasti akan membuat pemangkasan sedikit terhambat, karena kita harus memilah-milah mana yang harus dipangkas dan mana yang harus dipelihara. Jadi biasanya ini prosesnya ya agak lama, karena wiwilannya pun biasanya masih banyak dan bahan-bahan yang dipersiapkan kurang teratur. Ini menyebabkan sering salah sasaran. Sekali lagi sahabat tani, saya ingatkan ya, ini khususnya untuk pemula. Jadi karena masih banyak yang merasa memangkas itu sulit, jadi dengan cara seperti ini akan lebih mempermudah. Jadi yang pertama yaitu persiapkan bahan untuk yang akan berbuah selanjutnya, dan bukan hanya dipersiapkan tapi juga disortasi ya, ditentukan. Terus yang kedua, ketika melakukan pemanenan itu bisa dilakukan juga dengan proses wiwilan. Jadi sudah jelas ketika melakukan pemangkasan, bahan-bahan yang akan dipangkas itu sudah terlihat jelas. Jadi ini bisa mempercepat, juga tepat, tidak salah sasaran. Oke sahabat tani, mungkin itu sekilas tentang pemangkasan dengan cara yang cepat dan juga tepat. Semoga bermanfaat, tetap semangat, jangan lupa bersyukur. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.